Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar kampus desa, hadir bersama kita kiai-kiai muda. Yang pertama ada Kiai Umar Faruk atau biasa dipanggil Bang Umar dari pesantren Dharmanawa. Kemudian ada pengasuh pesantren online kampus desa Indonesia, Ustadz Romdoni, dan tentu saja ditemani oleh direktur atau rektor kampus desa Bapak Muhammad Makpur. Karena spesial malam Jumat, edisi khusus, kita akan membahas ibadah besar setiap malam Jumat. Ini ibadah santri jalanan. Bahasan santri jalanan, bukan ibadah santri jalanan, tapi bahasan santri jalanan. Kita akan membahas tentang ritual malam Jumat. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, kemudian share dan save. Barangkali di kemudian hari Anda membutuhkan apa yang kita bahas malam ini. Begini, langsung saja nih para narasumber. Kita belum membahas, sudah kesenyum-senyum semua. Ya, harap dimaklumi, ini semua karena istri-istri kami lagi palang merah, sehingga kami bersepakat untuk membahas. Ini kan ibadah, ada nilai ibadah meskipun juga ada nilai kebutuhan. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana cara yang paling ahsan, cara yang baik, sampai cara yang paling barbar yang masih diperbolehkan oleh syariat ketika kita berinteraksi dengan istri-istri kita. Istri-istri maksudnya istri-istri masing-masing, bukan setiap orang punya istri-istri, tidak loh ya. Kita belum. Bukan berarti tidak. Baik. Bab yang paling awal adalah babakan niat, kemudian pemanasan. Nah, seringkali ketika kita meniatkan ini sebagai ibadah, itu kalah dengan dorongan atau bangkitnya nafsu. Nah, itu bagaimana cara mensiasatinya? Begitu kita bernafsu, kemudian cepat-cepat kita meluruskan niat, akhirnya jadi nggak lurus yang di bawah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan lillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Terima kasih, sebetulnya kurang kapabel di saat saya ditodong, tapi karena takdim saya dan ikram saya kepada tamu-tamu agung, meskipun pemilik majelis ini juga bernama Yusuf Ratu Agung, lebih agung adanya sekedar agung. Ada Akhinal Karim, Al-Ustadz Al-Kiai Kang Mas Umar, ada Al-Ustadz Muhammad Makpur, dan lagi setelah ngaji tertib sekarang diisi dengan bahasanya Mas Fahim itu ngomong ngawur, tapi untuk membahas yang hangat, membahas yang obrolan psikologi, membasmi yang tidak pasti. Karena bukan membranded ya, tapi karena sudah melekat dalam saya, karena juga linearitas dengan yang saya baca, jadi saya harus mempertanggungjawabkan itu. Seringkali di saat saya menyampaikan materi, meskipun saya hanya membaca, itu mesti saya tekankan adalah niat. Ada urgensi yang sangat besar dan ada makna yang terkandung di dalam niat. Sebetulnya niat itu tetap bermuara di hati. Kita bisa saja, saya nemui jenengan sesoyo dengan niat untuk barangkali nagih janji, bisa. Jenengan kan nggak tahu. Padahal frame-nya ini silaturahim, bisa. Tapi sekali lagi banyak kita diingatkan untuk tajdidun niat, untuk
menyempurnakan niat, untuk membenarkan niat. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan, dalam arti dalam tanda kutip, kondisi kita kan sadar. Sadar secara nurani, sadar secara akal sehat, juga jangan lupa sadar secara kondisi. Saya masih teringat waktu dipanggil oleh KUA untuk mencocokkan apakah betul Anda mau menikah dengan si B. Sama bukan si A ya? Sama si B. Langsung masuk si B. Berarti ada dua ini, ada si A, ada si B. Karena saya memproklamirkan diri saya si A-nya. Oh gitu. Akhirnya dipertemukan itu Pak. Satu. Ditanya, apakah betul Anda si A bla 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 bin bla bla bla? Ya betul. Apakah calon Anda betul namanya si B binti bla bla bla? Akhirnya di dalam nasihat yang masih terekam dalam ingatan saya, jikalau Anda besok sudah menikah dan Anda keluar kok ternyata menemui wanita yang cantik yang bisa membangkitkan segalanya, maka bergegaslah pulang. Tapi jangan dikonotasikan bergegas pulang terus akhirnya dengan menghalalkan atau dengan segala cara. Perlu saya sampaikan bahasanya segala sesuatu yang kita lakukan di syariat Islam itu sudah terstruktur, sudah terprogram secara tertib. Lagi-lagi apa muatannya? Muatannya adalah biar menjadi nilai ibadah. Nah, kembali lagi kalau ibadah berarti berujung pangkalnya adalah di niat. Nah, begitu juga di saat kita akan melakukan, boleh dikatakan kebutuhan biologis, juga boleh dikatakan sebagai ibadah biologis. Artinya apa? Artinya tetap konteksnya yang awal adalah merujuk pada niatnya mau apa. Dan salah satu hikmah menikah adalah untuk memperbanyak keturunan. Dan saya tekankan adalah yang di awal adalah menata niatnya, mendatanginya niatnya dengan baik, mendatanginya dengan baik, juga jangan lupa ada mengakhirinya juga dengan baik, dengan sesuci dengan baik. Jangan ada sampai yang tertinggal. Perkara nanti 12 ronde minimal, yang satu ronde wudhu lah, yang dua ronde wudhu lah, minimal wudhu. Perkara di 12-nya mandi, yo terserah ala masyikum kan gitu. Mungkin pematiknya cuma itu, bisa dilanjutkan pada yang lebih senior lah. Oke, di awal kita memang dinasihati untuk bahwasanya kegiatan seks itu adalah ibadah, menggauli dengan cara-cara yang baik, kemudian ada tata caranya. Tapi kalau sudah jenggira tangi, tarik sis, kemudian cepet-cepet kita cari semongko, bisa jadi kalau kita menata niat secara normatif, ya wis hilang itu, mak kempus. Nah, gimana itu kalau menurut Bang Umar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Saya bersyukur ketemu dengan pakar-pakar di sini. Ada pakar seks, Dr. Maufur yang pakar psikologi, psikologi seks, ya. Kemudian Mas Agung ini pakar ngompor-ngompori dan manas-manasi. Juga ada Kiai Romdoni, pakar menghimpun janda-janda, sehingga beliau sangat kompeten di dalam membahas itu. Karena di samping punya istri yang resmi, juga Kang Doni ini hampir di setiap daerah di Kediri, Boyolali ada tempat ambiran-ambiran yang belum terlaksanakan untuk menjadi proyeksi garwa ambilan. Jadi karena beliau seorang kiai sehingga punya misi yang membina umat dan mengemong atau merangkul ummahat gitu. Jadi mengemong umat dan merangkul umat. Jadi itu memang misi dari Kiai Doni ya, Masya Allah ya. Bicara niat ya, mungkin kita bisa niat itu bisa temenan itu di awal-awal nikah ya, karena memang dituntun oleh mutin atau siapa suruh niat, sehingga doa-doa yang diajari di pesantren atau yang itu dibaca di awal-awal kita nikah ya.
Biasanya begitu. Tapi ketika sudah usia pernikahan itu lebih dari 1 tahun, mungkin standar niat kita itu kan dilihat dari niat apa enggak kan begitu. Jadi kalau sudah jam 8 itu sudah ngudek-ngudek madu, ya itu sudah niat itu berarti. Apalagi dicampur dengan telur bebek, kemudian 3 butir, kemudian campur madu dan dicampur dengan bubuk ya, bubuk makjun. Bubuk makjun. Itu saya rasa sudah niat itu sudah. Jadi kalau belum apa-apa, tidak ada muqaddimah semacam itu, ya belum niat itu namanya Mas Agung. Jadi dia ada niat, dan ketika terjadi peperangan Qatlul Yahud, ya karena sudah nggak niat, maka ya hasilnya tidak maksimal. Hasilnya tidak maksimal. Jadi ya, sekedar berkeringat. Kalau istilah dulu itu adalah istilah blok M, ya belum oke sudah muncrat kan. jadi saya khawatir begitu. Saya rasa standar niat itu ya ketika dia sudah niat temenan untuk melakukan ritual Qatlul Yahud itu ya. Jadi begitu. Kemudian yang menarik itu, kebetulan waktu saya lihat-lihat di raknya Mas Agung ini ada kitab yang fenomenal sekali. Biasanya buat hataman bagi santri-santri yang mau menikah ini. Kitab Qurratul Uyun. Sepintas saya melihat ini betapa Islam itu memiliki perhatian yang serius ya, karena ini adalah ibadah. Ibadah itu harus dituntun. Kalau Kiai Doni tadi durasi sebelumnya bahas masalah sholat itu sampai 1 kitab, 2 kitab, dan itu karena ibadah. Maka untuk urusan Qatlul Yahud ini karena ibadah, maka dia harus dipandu juga dengan kitab-kitab yang standar. Dan ini disusun oleh para ulama. Ini bentuk perhatian para ulama terhadap urusan yang bernilai ibadah, walaupun menurut kita itu tabu, tetapi ulama sudah membahasnya. Di antaranya kitab fenomenal ini, walaupun banyak kitab-kitab yang lain. Ada kitab Uqudul Ujen, Qurratul Uyun, yang ekstrim lagi namanya kitab Fathul Izar, buka sarung. Walaupun kita tidak tahu di dalam sarungnya ada isinya apa enggak. Yang jelas dari judul kitabnya itu sudah provokatif sekali dan menarik. Disitulah Islam betapa perhatian banget terhadap urusan Qatlul Yahud ini. Di sini ada muqaddimah itu. Ya, ini saya mungkin nanti Dr. Mahfur ini menjelaskan ini. Apa sih hubungannya antara syair yang dibuat oleh pengarang ini dengan kondisi ketika kita sedang delok semongko. Sebelum narik semongko. Ya, betul. Pertama, pengarang ini, penadim ini, nadim ini menjelaskan wahdhar minal jima'i fit siyabi fahuwa minal jahli bilartiyab. Jadi kalau kita sedang melakukan operasi malam Jumat itu, jangan pakai baju. Nah, itu yang menarik. Jangan pakai baju. Jadi harus OT-OT, apa namanya, mutualisasi lah begitu. Harus tunjukkan dadamu. Ini dadaku, begitu. Dadamu. Iya. Walaupun nanti dalam penjelasannya itu bukan berarti kita muto, telanjang, kemudian harus diekspos, apalagi sambil tiktokan, itu tidak boleh. Di video. Jadi video tidak boleh, lalu dikirim ke teman-temannya menjadi akun YouTube baru, itu tidak boleh ya. Meskipun untuk dokumen pribadi. Oh, tidak boleh itu. Khawatir bocor. Karena banyak yang menunggu ya. Nah, jadi aturannya ketika sudah lepas semuanya, baru masuk di dalam selimut, atau ya kalau punya sarung yang ukuran jumbo masuk dalam satu sarung. Tapi kalau sarungnya kecil malah tidak bebas. Jadi jangan sarung keponakannya yang ukuran kalau dipakai untuk menjadi medan pertempuran, itu menjadi problem ya. Bisa pura-pura dan sobek-sobek. Sering kita mendengar hadis ya, idza jama ahadukum fala yatajarradani tajarradal khimarain. Jadi jangan seperti 2 khimar. Jangan seperti kuda. Kuda itu kan tidak ada. Kuda, atau mungkin teman-teman bisa lihat punya kandang, punya sapi, itu satu pasangan, tidak mikir cari selimut, itu sapi. Ya kalau ada sapi kemudian cari selimut, unik itu, nanti bisa karcis, pakai karcis, lihat. Tetapi kenapa seperti itu? Karena dengan tidak pakai baju itu menjadi leluasa dan lebih nikmat. Itu yang dijelaskan di dalam kitab ini. Jadi kalau pakai baju, apalagi sarungnya yang diberi sama Kang Doni, sarungnya sama Rinda atau BHS, itu kan eman-eman, mau gerak terlalu. Kasihan sarungnya nanti. Artinya jamunya habis 50.000, sarungnya sobek, harganya 600.000, itu kan rugi. Makanya demikian itu dihindari. Ada bisnis baru kayaknya.
sarung khusus, sarung jumbo. Kemudian setelah semuanya sudah ready, sudah dalam kondisi modoisasi, maka mu'anikon mubasyiran muqabbala. Jadi harus meluk dulu. Jadi dalam aturannya ini. Kemudian mubasyiran saling bersentuhan, kemudian muqabbala saling mencium. Itu aturannya begitu. Jadi luar biasa. Ini bagaimana ulama, saya tuh sampai tidak habis pikir ya. Begitu santunnya ulama membuat acara semacam ini atau tuntunan seperti ini. Saking santunnya itu dibuat nadom ini, dibuat syair. Saya rasa tidak ada sastrawan dunia selain ulama yang bagian dari hazanah yang menjelaskan tentang etika bersenggama itu dalam bentuk syair itu tidak ada ya. Kecuali ulama-ulama kita. Fi ghairi ainiha fahaka waqbala. Intinya diawali dengan saling mencium, saling memeluk dan lain sebagainya. Saya rasa kalau sudah pertama niat itu ketahuan mulai jam 8 itu banyak lah namanya wong lanang koyo Kiai Doni kan nggak kehabisan akal lah. Mungkin anak-anaknya dibelikan obat tidur dulu, kemudian kemudian beli itu kopi lanang atau kopi merah dan lain sebagainya. Ketika sudah jam 8 sudah nyiapkan itu di situ niat. Apalagi nanti sambil baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma barik lana fima razaqtana gitu kan. Niatnya luar biasa. Saya rasa antara niat sama nafsu itu kayaknya berseimbang. Berseimbang antara keinginan sama niat itu nanti berimbang. Kemudian setelah itu baru muqaddimah tadi itu dilakukan, lepas semuanya apa yang dikenakan, masuk dalam satu gelanggang yang pas, bisa dalam satu selimut, dalam satu sarung, asal sarungnya besar. Bayangkan kalau sarungnya kecil nanti tidak gerak itu, sehingga irama dan ritme yang sahdu itu tidak akan terbangun kalau sarung keponakannya yang dipakai. Jadi oleh karena itu muqaddimah. Saya rasa kalau muqaddimah itu sudah dimulai, untuk selanjutnya nggak usah diajari sudah ya. Semuanya akan berjalan dengan otomatis berjalan dengan sendirinya, dan yang penting jangan direkam, apalagi sampai diiringi dengan TikTok. Mungkin begitu Mas Agung. Oke. Setelah bab niat, kemudian pendahuluan antara berpelukan, bersentuhan dan berciuman. Kemudian kita melakukan. Mungkin dibahas dari sisi psikologis dulu. Saya tuh ingin bertanya. Justru ditanyai.